Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shrah sadrana bi faidil imani bik wa jamil tawakkali alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amirna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, untuk barokahnya majelis kita, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah, mari kita syukuri bersama bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa salat subuh berjamaah. Semoga asbab salat subuh jamaah kita pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencabut sampai ke akar-akarnya gejala kemunafikan yang ada pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, asqalus sholati alal munafikin sholatul isya wa sholatul subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, sekiranya orang-orang munafik ini tahu keutamaan dari salat isya dan salat subuh, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan sebagus-bagusnya amal yaitu ahabbul amal adwamuha. Sebagus-bagusnya amal adalah apabila bisa mudawamah atau continue, istiqomah. Wa in qalla, meskipun tidak banyak ya. Nah, tema subuh jamaah ini tema yang masih aktual untuk terus diingatkan ya. Karena makomnya umat Islam hari ini belum sampai merasa ringan atau mudah untuk subuh berjamaah. Makomnya yang paling umum sekarang ini yang semangat adalah sholat Jumat ya. Sholat Jumat ini sudah merakyat ya, sudah mayoritasnya sadar ya. Walaupun kalau menurut survei 2 tahun yang lalu itu tentang tingkat kepedulian umat Islam Indonesia dalam beribadah itu surveinya apa Pak? Surveinya alhamdulillah mayoritas umat Islam Indonesia ini sudah pernah sholat. Itu survei yang 2 tahun yang lalu. Sebagian besar sudah pernah sholat. Ini yang perlu kita syukuri ya. Nanti atasnya lagi dikit, naik dikit yaitu apa? Itu sholatnya 2 tahun sekali. Berarti sholat apa teman? 2 tahun sekali. Sholat Id. Itu yang mulai agak banyak, berkurang ya. Setahun 2 kali. Oh iya, setahun 2 kali. 2 tahun sekali, setahun 2 kali, hampir sama ya. Bahkan kebetulan saya ini dengar langsung yang bersangkutan ya. Jadi sebelum survei, udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Teman saya bilang, saya ini sholatnya maksimal 2 kali setahun. Katanya begitu.
Kok maksimal kenapa ya? Kalau nggak ketiduran katanya. Ya, sholat. Nah, baru naik dikit, sholatnya apa? Yaitu seminggu sekali, yaitu sholat Jumat. Jadi ini masih sangat panjang perjuangan umat Islam Indonesia ini untuk sampai betul-betul mencintai agamanya, sampai menjadikan agama sebagai panglima ini masih minoritas, belum banyak. Entah sebabnya apa, mungkin anggap agama ini beban bagi mereka, dianggap sebagai hal yang membebani, merepotkan, ya, tidak terbayang itu barokah, manfaat, ya, fadilah, positif itu berarti belum mayoritas. Karena kalau orang itu tahu itu manfaatnya besar, barokah, membahagiakan, menenteramkan, ya pasti akan didukung, pasti akan Bismillahirrahmanirrahim. diutamakan. Nyatanya ya belum ke sana. Ini perjuangan para mubalik, para dai masih sangat besar, ya, menyadarkan umat gimana supaya betul-betul cinta, butuh, rindu dengan agamanya. Ini belum mayoritas, bahkan masih minoritas. Ya, simbol yang paling gampang ya subuh berjamaah. Itu tidak perlu surveinya, tinggal membiasakan untuk subuh jamaah keliling, jangan ke satu masjid, baru ketahuan betapa masih sangat berat, ya, berbanding terbalik dengan sholat Jumat. Ini masih sangat berat. Baik. Kita lanjutkan kajian kita tentang tarjih. Pada bagian yang kedua ini, yaitu memperluas paham agama. Memperluas paham agama. Ini adalah langkah yang kedua dari 12 langkah yang digagas, dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur, yang merupakan inisiator, penggagas, pendiri, peletak dasar Majelis Tarjih Pusat. Ya. Ini langkah yang kedua itu beliau amanatkan supaya Muhammadiyah ini maju, ambil 12 langkah. Satu di antara 12 itu, yang kedua yaitu memperluas paham agama. Jadi bab ini bagi beliau bukan masalah yang sepele, ini masalah yang besar. Dalam arti apa? Ini penentu. 12 langkah itu penentu semuanya. Kalau ini gagal, Muhammadiyah ya bisa mengalami kemunduran atau tidak bisa berjalan seperti yang dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Nah, beliau awali dengan mengutip 2 buah hadis, yaitu yang pertama, Innad dina yusrun, sungguh agama ini mudah. Walan yusyadad din ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada seseorang itu melebih-lebihkan dalam urusan agama kecuali dia pasti akan dikalahkan oleh agama itu. Fasaddidu, maka tepatlah di dalam beragama. Waqaribu, dan semakin dekatlah dengan kebenaran itu sendiri. Wa absyiru, dan berikan berita gembira. Saddidu, qaribu, absyiru. 3 itu pesan Nabi supaya terhindar dari kaum mutasyaddidun, yaitu mereka yang berlebih-lebihan di dalam urusan agama. Hadis yang kedua, ini yang sangat populer, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah, janganlah kalian bersunit. Gembirakanlah, jangan membuat kalian lari dari agama. Ya tadi kembali yang tadi, bisa jadi sedikitnya umat Islam yang komitmen dengan agamanya itu ya karena tidak menarik. Baginya agama itu betul-betul beban, membuat menjauh. Konotasi agama itu negatif,
beban, berat, merepotkan, menghalangi dunianya. Sehingga nggak usahlah kita. Bahkan muncul, oh itu orang itu fanatik terhadap agama. Oh ini orang ini terlalu kencang dalam agama. Gitu. Artinya dicitrakan agama ini hanya untuk orang-orang tertentu, bahkan kemudian terkesan sedikit tidak menjadi kebutuhan umum masyarakat. Baik. Nah, dari dua buah hadis ini tulisan beliau langsung ya. Saya copy paste ini. Bukan tulisan saya. Ini tulisan beliau tahun 35. Sekitar berapa? 80 tahun yang lalu. Lebih ya, 87, 88 tahun yang lalu beliau tulis ini, yang merupakan kumpulan dari kajian beliau setiap hari Selasa malam. Jadi beliau bikin kajian Selasa malam, meskipun tidak seterusnya, tetapi beberapa kali, ini akhirnya merumuskan 12 langkah ini. Jadi dari dua buah hadis ini, beliau katakan berarti agama Islam itu agama yang ringan, mudah, ringan, tidak merepotkan. Karena apa? Satu, hukum-hukum Islam itu dapat berubah-ubah tergantung keadaan orang, keadaan pemeluknya. Jadi enggak seragam, disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing. Itu satu. Yang kedua, agama Islam itu tidak mengikat paham. Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, hukum Islam itu dapat berubah dengan mengingat keadaan orang. Ini sama dengan yang pertama. Nah, contohnya apa beliau sampaikan? Misalnya tentang wajibnya sholat. Standarnya orang sholat itu ya berdiri. Tapi kalau nggak kuasa berdiri, nggak usah dipaksa. Cukup dengan duduk. Itu contohnya. Yang dimaksud dengan agama Islam ini dapat berubah-ubah mengingat keadaan orang itu. Keadaannya sehat walafiat ya berdiri. Mulai ada masalah kesehatan sehingga madharat kalau berdiri, maka cukup dengan duduk. Itu contohnya. Ya, bahkan duduk juga nggak mampu, boleh juga dengan berbaring. Gitu. Berbaring juga nggak mampu, berarti apa? Terlentang. Terlentang nggak bisa juga, ya dengan isyarat. Nggak perlu gerak sama cuman isyarat doang. Isyarat juga nggak mampu, nah, berarti sudah waktunya. Sudah waktunya, sebentar lagi mungkin akan disolatkan. Gitu. Jadi itu berubah-ubah menurut keadaan orang. Itulah prinsip dari agama Islam, dasarnya dua hadis tadi. Ini bagian yang menunjukkan apa? Betul-betul Islam itu memperhatikan kondisi umatnya. Tidak dipaksa harus begini, tunggal gitu, enggak. Sesuaikan dengan keadaannya. Contoh kedua, misalnya dasarnya bersuci ya wudu. Ya, kalau mau sholat. Kalau ada air. Kalau enggak ada, ya enggak usah kita bingung-bingung cari kemana-mana. Ya, kalau nggak ada air ya diganti dengan tayamum. Atau bukan karena tapi karena sakit. Yang sakitnya ini berbahaya kalau terkena air misalnya. Maka cukup dengan tayamum. Nah, itu contohnya. Betapa gampangnya agama ini untuk dijalankan, itu tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Karena dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ketiga, lu sampaikan apa? Wajibnya sholat Jumat. Tapi kalau ada waktu halangan seperti sakit atau turun hujan lebat atau makan hujan badai, maka dia boleh tidak pergi Jumat. Meskipun kita tahu ada ormas Islam yang menghukumi wajib sholat Jumat itu. Artinya harus dipaksa seperti kita sholat 5 waktu.
Imam Muhammadiyah tidak mengambil pilihan itu wajib dalam arti seperti itu. Ya kalau hujan lebat atau sakit itu ada rukhsah untuk tidak hadir Jumat. Contoh yang keempat misalnya tentang puasa. Puasa wajib Ramadan. Kalau dia sakit atau safar, pergian, maka dia boleh tidak puasa. Tetapi apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia wajib mengganti di hari yang lain. Saat itu dia boleh nggak puasa. Menunjukkan betapa fleksibelnya pelaksanaan pengamalan ajaran Islam. Gitu. Contoh yang kelima, pergi haji. Ya wajib. Man istata'a ilaihi sabila bagi yang mampu. Ya, kalau misalnya bagi orang yang tidak aman perjalanannya, ya mau ke sana juga ada perang misalnya, atau bencana alam, sulit untuk menjangkau Masjidil Haram misalnya, maka dia boleh tidak menjalankan haji. Dan lainnya, jadi banyak. Ya. Ini contoh yang supaya umat ini merasakan betapa fleksibelnya menjadi seorang muslim itu dalam mengamalkan ajaran agama. Yang penting jangan ditinggalkan. Karena dijalankan itu masih disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, gitu. Ini prinsip dari kemudahan atau ringannya menjalankan ibadah. Nah yang kedua, ini yang betul-betul menjadi masalah yang krusial sepanjang waktu. Yang kedua ini butuh ilmu soalnya. Kalau tadi butuh kesadaran, ini butuh ilmu. Itu agama Islam itu tidak mengikat paham. Gimana maksudnya? Kalau kita kembali kepada pokok-pokok agama Islam, Quran dan Sunnah, maka kita jumpai beberapa kalimat itu ada yang mujmal, yang sifatnya global, umum. Ada juga yang sifatnya mustarak, yaitu multi tafsir. Bisa dipahami lebih dari satu. Mujmal itu global. Kalau mustarak bisa dimaknai lebih dari satu. Nah, contohnya apa? Beri contohkan ayat Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ini termasuk kategori lafal atau kata yang mustarak, memiliki arti lebih dari satu. Arti menyentuh ini apa sih? Menyentuh perempuan artinya apa? Lamasa atau lamisa ini dapat diartikan persentuhan biasa, yaitu persentuhan kulit, ya, permukaan kulit ini bersentuhan, dan bisa diartikan bersentuhan maksudnya adalah bersetubuh. Menurut arti yang sifatnya arti kinayahnya, arti kiasannya. Nah, ini nggak bisa, Mbak, dipaksa nggak bisa. Diikat harus artinya lamas tu menisa, artinya harus bersentuhan kulit, nggak bisa. Ini yang perlu dipahami. Dipaksa artinya bersetubuh juga nggak bisa. Mesti mustarok namanya. Bisa artinya bersentuhan, bisa artinya bersetubuh. Itulah bahasa Arab yang perlu dipahami. Nah ini kan saya ikuti di YouTube, ramai terus ini. Antara apakah beragama itu harus merujuk kepada ulama, apakah langsung saja. Ini nggak ada habisnya. Nah yang terbaru yang saya dengar, maksudnya yang saya ikuti, pandangan dari seorang dokter hadis kalau nggak salah. Dia bilang, agama ini kan mudah. Kenapa harus ikut ulama? Dia contohkan beberapa hadis Nabi tentang akhlak. Ya memang
mudah dipahami. Tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak begitu cara kita memetakan. Itu terlalu global. Kalau mau lebih hikmah, lebih tepat, itu ikuti pendapatnya Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat muhkamat dan mustasyabihat. Beliau katakan apa? Al-Quran itu, di dalam memahami Quran itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan, maksudnya 4 tingkat kesulitan. 4 tingkat kesulitan. Yang pertama, jenis atau sifat Quran itu dipahami dengan mudah oleh umumnya orang. Jadi nggak perlu pakai apa-apa, baca, oh ya ngerti maksudnya. Itu kalau dihitung bagian-bagian, maka itu seperempatnya. Satu bagian Quran itu ada yang begitu. Yang kedua adalah ayat Quran yang dipahami hanya oleh orang yang bisa bahasa Arab. Gitu. Jadi ini enggak banyak ilmu yang banyak, tapi dia harus ngerti bahasa Arab. Nah ini contohnya yang ini. La mastumun nisa. Ini dia harus ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti bahasa Arab nanti bisa maksa, bisa ekstrim. Udah jelas artinya bersetubuh, kenapa diartikan bersentuhan? Dan sebaliknya. Itu kalau dia nggak mendalami bahasa Arab, jadi dia bisa begitu. Itu jenis ayat Quran yang kedua. Yang ketiga, yaitu yang hanya bisa dipahami oleh ulama. Butuh ilmu alat yang banyak. Ya, bukan cuma bahasa Arab doang gitu. Tapi ya dia butuh ilmu tentang asbabun nuzul, tentang karakter bahasa, balaghah, mantik, bayani, asbabun nuzul, khos, mutlak, muqayyad, taksis, dan seterusnya. Yaitu urusannya mufassir, harus diserahkan pada ulama gitu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yaitu yang tahu artinya, yaitu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut renungan saya itulah yang paling hikmah ketika membahas mengenai pemahaman kita terhadap agama. Jangan kita katakan pokoknya kalau enggak ulama enggak bisa. Itu juga berlebihan. Itu juga jangan dibalik, enggak usah ulama, kita aja langsung. Sekarang Qurannya ada, mushafnya ada, kita langsung aja. Ngapain kita harus tanya sama ulama? Itu juga ekstrim, berlebihan. Yang bagus gimana? Ya bergantung dulu ayat yang mana dulu. Ayat yang bagaimana dulu. Kalau ayatnya memang mengalami kesulitan, ya kita. Jadi tanya tentang waris, baca tentang hukum waris, nah itu jelas berat kalau dipahami sendiri. Ya. Karena itu butuh ilmu faraid, itu tidak sembarang orang bisa. Ya tanya harus pada ulama faraid, itu contohnya. Jadi jangan digebyau ya, jangan dibikin kayak semua serba di global di. Kalau kita ini bicara selalu global, secara selalu tidak spesifik, itu ya berpotensi untuk ekstrim dalam beragama. Jadi dipilah-pilah lah, diklasifikasi, dikategorikan. Jadi jangan semuanya disamakan perlakuannya. Makanya dari dulu tuh penyeragaman itu nggak pernah berhasil. Anak sekolah seragam, SD sampai SMA, itu nggak pernah berhasil. Seragamnya paling seragam sebentar saja, habis itu nggak pernah seragam. Mesti ada klasifikasinya, kategorisasinya. Nah, perluasan paham di dalam agama itu harus dengan syarat-syarat dan bahan-bahan yang telah ditetapkan dalam agama. Sekali-kali tidak boleh orang memahami agama menurut hawa nafsu, kehendak hati sendiri. Itulah pesan beliau begitu. Ya memang 4 kuadran tadi itu ya secara teori begitu.
Tapi kalau kita tambah adab seorang muslim, kalau kita baru belajar, ya sebaiknya jangan belajar sendiri. Khawatirnya, nyimpulkannya dasarnya hanya hawa nafsu, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Tidak ada yang meluruskan kalau ada kebengkokan. Itu maksudnya. Alangkah baiknya kita tanya ke ulama. Makanya kita ini ya bersyukur karena sudah ada PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Tapi itu ya kalau kita sebut secara objektif ya relatif terlambat dan kurang masif. Dihubungkan dengan ekspansi amal usaha kita, pertumbuhan anggota, dengan keberadaan ulama kita ini kepundalan. Ya, tapi alhamdulillah sudah ada. Dan di Jawa Timur juga pertemuan terakhir di tarjih wilayah ya baru 2, Surabaya dan Malang yang ada PUTM. Jadi ya memang masih langka mengcover 37 ya Surabaya, 37 kabupaten kota dengan 2 pusat pencetakan ulama tarjih ini masih sangat jauh ya. Nah, tapi inilah yang menjadi masalah kita ya. Menurut keterangan para ulama, perluasan paham itu yang dengan menurut syarat-syaratnya itu suatu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita kaum Muhammadiyah harus mencari anugerah tersebut dan harus kita jalankan dengan seksama. Maksudnya belum berharap betul mencetak ulama itu sudah darurat. Ini pada tahun 35 beliau sampaikan. Ya. Ini bagian dari PR yang dari dulu beliau ingatkan. Nah, kemudian beliau contohkan begini, karena itu yang kita perluas itu bukan agamanya, tapi paham kita terhadap agama. Kadang kita ini mengidentikan agama dengan paham agama kita, itu maksudnya. Mengidentikan agama Islam itu padahal itu sebenarnya pemahaman kita terhadap agama Islam. Kita harus jujur mengatakan pemahaman agama itu yang perlu kita perluas. Kalau agama sudah luas, sudah sempurna, sudah tidak ada cacatnya. Tapi yang banyak kekurangannya apa? Bukan agamanya, tapi siapa? Ya kitanya ini. Yang kita perlu kokohkan, kita perluas adalah paham kita terhadap agama Islam, bukan agama Islamnya. Agama Islam sudah sangat luasnya. Baik. Nah, kalau kita selidiki orang-orang yang menjalankan perintah agama dengan kesukaran dan kesempitan itu, tentulah akan terdapat bahwa segala kesukaran dan kesempitan itu tiada dari perintah agama, tapi timbul dari dirinya sendiri. Yaitu paham agamanya yang sempit, membuat dia mengalami kesulitan di dalam beragama. Jadi agama yang demikian luas itu malah direpotkan oleh dirinya sendiri, sehingga dia nggak merasakan agama sebagai anugerah, bahkan malah menjadi beban yang berat, ya, karena dia sendiri yang merepotkan dirinya. Makanya perlu di-refresh, perlu disegarkan adalah paham agama kita, bukan agama itu sendiri. Contohnya apa boleh sampaikan? Agama kita melarang orang makan bangkai dan semua binatang yang mati yang disembelih dengan nama Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan sebenarnya juga bangkai juga namanya. Jadi bangkai itu ya bisa artinya mati, bisa artinya disembelih tapi tidak untuk Allah. Itu statusnya sebenarnya bangkai juga. Ya, berarti anggapnya sama, yaitu bangkai. Bagi orang yang tiada sempit, perintah itu diterima dengan ringan. Contohnya apa? Mau beli daging. Kalau orang itu menjual, itu bukan orang kafir, yang jual itu muslim. Dan biasa dia sembelih hewan itu, maka cukuplah daging itu dimakan, tidak usah ragu-ragu. Nah itu contoh
memperluas. Pahamnya begitu. Tapi bagi orang yang dasarnya memang sempit, yang dipersempit oleh dirinya sendiri, dia belum berani makan sebelum menyelidiki dengan beberapa pertanyaan. Misalnya apa? Apakah kira-kira yang dijual itu disembelih apa? Atau ditekak, apa disembelih apa dipukul? Kepikiran gitu ya. Datang ke pasar mau beli, ini dagingnya kira-kira itu disembelih apa enggak? Gitu. Habis itu tambah lagi, disembelih tadi nyebut asma Allah enggak? Ya. Kemudian ini dari mana nih asalnya ini daging ini? Kira-kira orangnya beli atau nyuri atau ngerampok bahkan. Dan lain-lain segala macam hal sehingga akhirnya ialah nggak jadi makan, nggak berani beli akhirnya. Ya takut karena ragu-ragu yang ditimbulkan oleh kesempitan dirinya sendiri. Itu contohnya beli sama yang gitu. Ya kalau warga Muhammadiyah itu nggak boleh seribet itu. Simpel aja begitu. Jadi kita itu nggak bingung, bingung sendiri, ya, ragu, bingung, ya, merasa sesek di dunia jadinya. Jika perintah agama itu kita terima dengan kesempitan seperti di atas, sempitan kesempatannya, terus setelah kita tidak bisa hidup. Contohnya apa? Kita merasa lapar, bila ada orang yang jualan nasi dan sate kambing, kita belum bisa makan sebelum menyelidiki dengan beberapa pertanyaan lebih dulu. Ini kalau orang yang sempit agamanya. Ya, misalnya apa? Daging apa ini? Ayam bener enggak? Sapi bener enggak? Kambing bener enggak? Gitu. Hewannya datang dari mana? Apakah disembelih apakah tidak? Yang nyembelih siapa? Islam Muslim atau bukan yang nyembelih? Gimana cara nyembelihnya? Dengan apa? Ini kambing 100% apa turunan kambing? Nggak ada campuran babinya kira-kira gitu. Gimana cara waktu jual belinya kambing itu? Ya, dan seterusnya. Ijab kabulnya sah apa enggak? Dan seterusnya. Dengan jawaban dari penjual saat itu belum memuaskan hatinya. Untuk memuaskan hatinya maksudnya. Banyak yang belum dapat menghilangkan keraguan pada dirinya. Seperti pertanyaan, apakah kambing itu 100% kambing atau tidak? Ini baru penyelidikannya kepada sate, belum nanti nasinya, belum nanti lauk pauknya, belum lagi bumbu-bumbunya, cara masaknya, airnya, ada najisnya apa enggak. Seterusnya, itu bikin apa? Bikin yang agama yang sangat luas, lapang, jadi malah sempit dan merepotkan. Itu pesan beliau. Contohnya. Ambil contoh satu lagi, tentang pakaian. Dari makanan sekarang pakaian. Ada sebuah hadis yang masyhur, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, yang menarik beliau katakan, menurut beliau ya, menurut Haji Mas Mansur, hadis ini dhaif, lemah. Nah, bagi orang yang sempit paham, maka dia enggak berani pakai dasi karena menyerupai orang kafir. Karena misalnya Indonesia yang memperkenalkan dasi jas itu kan penjajah. Nah, begitu. Nah, kalau perkara pakaian itu kita masukkan, tentulah kita tidak dapat berpakaian. Karena jas pun dipakai juga oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Demikian celana, ikat pinggang, sepatu, dan lain-lainnya. Pada perkara pakaian itu, agama tidak memberikan bentuk yang pasti. Terserah kesukaan orang yang akan memakai, asal dapat menutup aurat. Jadi kalau menurut beliau ini menyerupai kaum itu kalau urusan pakaian apa? Kalau membuka aurat, itu namanya menyerupai kaum yang lain. Jadi menutup aurat mau warnanya apa, bentuknya apa, potongannya berapa, lapisannya berapa, di model bagaimana, itu sudah terserah. Baru dikatakan menyerupai kaum yang lain kalau apa? Terbuka auratnya, laki maupun perempuan. Itu misalnya begitu. Jadi misalnya apa? Selain menutup aurat, yang berikutnya apa?
perkara pakaian itu hanya diberi batas bagi orang laki-laki, nggak boleh pakai sutra, gitu. Dan tidak boleh memakai pakaian perempuan yang tertentu, yang khas perempuan, sehingga nanti muncul LGBT, gitu ya. Begitu pula sebaliknya, perempuan nggak boleh menyerupai pakaiannya laki-laki. Ini batasan dalam beragama yang seperti itu. Sedangkan perkara yang lain seperti model potongan kain, ya belaco atau linen maksudnya, terserah kesukaan yang akan memakainya. Ini tahun 30-an ya, kainnya begitu. Nah, ini contoh yang beliau berikan. Jadi agama ini lapang, tidak sempit. Yang perlu kita perluas adalah paham agama kita supaya beragama menjadi lapang, tidak menjadi sempit. Ini pesan beliau tahap yang pertama. Ya, nanti yang kedua, ini karena waktunya sudah mau habis. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, yang misalkan kemudian juga mencari tapi ya itu pengalaman. Kemudian yang kedua ini belum dijelaskan dan bagaimana kondisi yang dilakukan itu malam kemudian posisi kita ini para objek yang memahami menyentuh hal ini kita yakin semua orang yang menggunakan ya atau jangan-jangan hanya sekedar menggunakan pola yang seperti biasa untuk lagi ya gitu atau seperti biasa atau seperti biasa menggunakan pola yang untuk perempuan dan kemarahan itu ulang ketika prinsip Muhammadiyah seperti apa? Baik, pertama tentang Talfik ini biasanya muncul berkaitan dengan madhab yang 4. Pertanyaannya, bolehkah kita pindah-pindah madhab? Bagi yang sudah Syafi'i, bolehkah kemudian pindah ke Hanafi? Biasanya gitu. Yang namanya keberadaan madhab itu sudah merupakan ijtihad, dan pertanyaan juga pertanyaan yang baru, pastilah ini juga pro kontra. Ada ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Petanya gampangnya begini. Bagi yang awam, yang baru mulai beragama, maka jangan pindah-pindah dulu. Belajar dari satu titik dulu saja. Nanti kalau sudah pondasinya kuat, baru kemudian dikembangkan. Oh, ternyata ada pendapat macam-macam, bukan cuma satu. Nah, baru kemudian kenapa bisa macam-macam? Salah satunya manfaatnya mungkin pada kondisi, tergantung kondisinya. Misalnya gitu ya. Itu contoh yang paling gampang begini. Yaitu tentang mengusap kepala di dalam wudhu. Usap kepala ini gimana sih usap kepala?
Yang diusap ini seluruhnya apa sebagian atau bagaimana? Ini kalau kita tanya ke madhab, kalau madhab Hanafi itu seperempat kepala. Madhab Maliki sepertiga. Madhab Syafi'i meskipun sehelai rambut itu mencukupi. Kalau madhab Hambali itu seluruh kepala. Contohnya begitu. Nah, Muhammadiyah di mana? Muhammadiyah dalam bab itu adalah memilih yang seluruh kepala. Apakah fix begitu? Apakah harga mati misalnya gitu? Ya kalau kita biar cetiat ya jangan harga mati lah. Secara umum kita berpaham mengusap seluruh kepala. Tapi dalam kondisi tertentu kita nggak apa-apa pindah. Misalnya apa? Ibu-ibu kan sama, ibu kan sama mengusap kepala. Pas safar misalnya di rest area, misalnya tempat wudhunya terbuka, atau campur lagi perempuan, atau nggak campur tapi kelihatan karena nggak ada hijabnya. Terus kita paksa untuk membuka jilbabnya, jadi kacau. Nah saat itu maka kita pindah sebentar saja. Saat safar itu ibu-ibu nggak usah lepas kerudungnya, cukup ikut mazhab Syafi'i, yaitu apa? Sedikit saja, sehingga terlindung auratnya. Itu contohnya. Itu namanya talfik. Bukan untuk memudah-mudahkan, tapi karena kami ini mudah. Toh ini semuanya hanya pendapat saja. Hasil ijtihad. Gitu. Gara-gara apa? Karena nggak ada kata huruf biru usikum. Bi itu apa artinya litakit, apa litabait, itu saja. Untuk menekankan harus seluruh kepala ataukah justru yang penting bagian dari kepala. Wamsahu biru'us. Itu contohnya begitu. Jadi kita tidak usah pegangan oke, tapi kaku jangan, gitu maksudnya. Ya sama menyentuh perempuan. Perempuan mazhab Hanafi tidak kalau dengan syahwat. Syafi'i batal meskipun tidak syahwat. Hambali seperti Hanafi. Muhammadiyah ikut yang mana? Ikut Hanafi. Itu apa? Tidak membatalkan wudu. Gitu. Mengikuti lamas menisa berarti ikut yang artinya bersetubuh di dalam ayat tersebut. Gitu. Gimana sih kok bisa beragam? Ya tadi itu bisa karena aspek bahasa tadi. Secara bahasa memang itu punya kemungkinan dua arti itu. Yang kedua dari sisi hadis Nabi. Nanti kalau mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kita detailkan. Kenapa perbedaan pendapat itu sulit dihindari? Sehingga kemudian seperti yang saya sampaikan kemarin itu, Muhammadiyah itu hadir fatwanya itu adalah merupakan pilihan. Bukan absolut, tapi itulah pendapat yang dipilih oleh Muhammadiyah. Dalam bab persentuhan laki perempuan, pendapat yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah tidak membatalkan wudu. Tetapi Muhammadiyah menghargai kalau ada yang punya pilihan membatalkan wudu, silakan, nggak ada masalah. Karena ini adalah hasil ijtihad para ulama. Gitu. Jadi ini bagian dari tadi dinamika, karena ada ayat-ayat yang atau hadis Nabi yang mujmal atau mustarok tadi. Lafalnya ada yang mujmal, ada yang mustarok. Bateraiku lemah. Sehingga tidak boleh paksa. Nah, itulah maksudnya kenapa Kiai Mas Mansur itu merekomendasikan dua kitab untuk dikaji kemarin, yaitu pertama Bidayatul Mujtahid, yang kedua Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya supaya warga Muhammadiyah ini punya tingkat fleksibilitas yang tinggi.
Kalau nggak salah seperti itu kasusnya atau Iya. kadang-kadang ragu karena sering maaf ya masih itu kalau kata ini tahu gimana salah mah Iya, iya, iya. ya anak ya boleh kan tapi nanti gitu loh. Itu kan kadang-kadang ya di mana itu Eman-eman ya. tangan lebih baik ditusuk atau salah pemikiran. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini pertama yang perlu saya sampaikan gini, pembahasan mengenai persentuhan laki perempuan, batal buta atau tidak itu, ini adalah masalah klasik. Masalah klasik maksudnya ini bukan hal baru. Sejak zamannya tabi'in itu sudah menjadi diskursus. Jadi pertama kita jangan menganggap ini hal yang baru. Ini sudah lama dibahas oleh para ulama. Dan ulama ini tidak pernah satu bulat, tidak ada ijma tentang bab ini. Ya, tadi contohnya bersentuhan, ya, kamu menyentuh perempuan itu lebih baik dicor kepalamu dengan timah sampai tembus sampai ke bawah. Ya itu ulama ya tetap beda pendapat dua pendapat. Ada maksudnya yang menyentuh fisik maksudnya, ada maksudnya adalah bersetubuh. Ya memang itu nggak bisa didamaikan, nggak bisa. Nah, ada sebuah kitab yang di atasnya lagi Bidatul Mujtahid namanya Al-Mizanul Kubro, Imam Asy'arani. Dia bilang begini, setelah direnung-renungkan pendapat yang ada di ulama sedunia ini, itu mesti ada 3 ring. Pertama yang menggampang-gampangkan, yang kedua yang mensulit-sulitkan, yang kedua yang tengah-tengah. Hampir semua tema ada begitunya. Ada ulama yang sangat keras. Kayak tadi misalnya dicor itu sampai bersentuhan begini itu sudah mendingan dicor dengan timah. Ada yang masuknya ya bersetubuh. Jadi ini memang tidak bisa dihindari adanya begitu yang namanya tasahul sama tasyadud sama yang tawasud ya. Ada yang menggampangkan, ada yang tengah-tengah, ada yang sangat keras, sangat memberatkan gitu. Nah, pertama berdasarkan gini, dijamin 3 pendapat itu semua ada pengikutnya. Pertama dia bilang gitu. Ada orang yang senang dengan tasyadud itu ada emang. Senangnya keras terus, gaspol terus. Ada yang ngapain susah-susah gitu, gini aja. Ada yang ngambil tengah-tengahnya. Itu 3-3 itu ada penggemarnya semuanya. Jadi nggak usah kita membayangkan itu nanti nggak payu, enggak, tetap laku. Yang keras juga ada penggemarnya, yang lunak juga ada. Ini kalau dari segi konstituennya. Nah kalau dari aspek bagaimana hikmahnya kita itu, tadi contohnya satunya tadi itu, yang contoh saya contohkan ngusap kepala tadi itu. Jadi itu kadang-kadang memang dibutuhkan. Nah, akhirnya muncullah begini. Muncullah kaidah begini. Al-amru idza dayyaqo ittasa'a. Wa idza tasa'a dayyaqo. Itu contohnya. Urusan agama itu kalau kita sempit maka menjadi lapang. Tapi kalau lapang menjadi sempit. Contohnya apa? Contohnya wudu. Kalau kita ini lapang, ya disempurnakan pelan-pelan, dihayati, lama mungkin. Karena
ada fadilah kalau mengusap kepala, membasuh wajah, maka berguguranlah dosa-dosa dari air yang jatuh dari basuhannya itu, seterusnya itu. Itu kan butuh dihayati. Jadi pelan-pelan dinikmati, disempurnakan. Karena apa? Kita punya waktu, kondisi lapang. Menjadi ketat. Nah, kalau lapang jadi ketat kita ini. Tapi kalau kita kondisinya itu pas betul-betul mendesak, maka Allah menjadi lapang. Ya sudah, mana yang bisanya yang mana, gitu saja. Nah, gitu. Jadi ini makanya beliau katakan khazanah. Jadi pendapatnya itu khazanah, itu perbendaraan, kekayaan kaum muslimin semuanya. Makanya beliau rekomendasikan buku yang kedua adalah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Jadi umat itu dapat rezeki, ketiban pulung, dapat rahmat dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibaratnya menunya jadi banyak, tinggal pilih saja gitu. Nah, masuk ke yang tadi talfik itu. Dalam bab menyentuh kulit, ini Muhammadiyah ikut madzhab Hanafi, yaitu tidak membatalkan wudu. Tapi dalam bab mengusap kepala, tidak ikut madzhab Hanafi, tapi ikut madzhab Hambali. Nah, gitu contohnya. Jadi nggak masalah. Muhammadiyah itu tanda kutip ganti-ganti madzhab itu halal. Ya, bergantung pertimbangan Majelis Tarjih kira-kira dalam bab ini mana yang lebih tepat gitu. Tapi tidak kunci mati gitu kayak tadi sampaikan. Sewaktu-waktu boleh gitu. Makanya NU juga begitu. Banyak yang belum tahu NU itu kalau kita buka dokumen tahun 26 itu tidak bermadzhab Syafi'i, tidak. Tapi yang penting satu di antara 4 mazhab. Enggak ada disebutkan madzhab Syafi'i, tidak ada. Itu silakan di buku hijau yang tebal itu. Ya, hasil masailnya itu. Jadi hanya mewajibkan jangan sampai tidak bermadhab. Madhabnya harus Syafi'i, enggak gitu. Walaupun nyatanya kebanyakan bermadhab Syafi'i. Tapi kalau ditanya dokumennya ya enggak wajib. Enggak harus Syafi'i. Dan itu di Lirboyo dipraktekkan. Ketika rame-ramenya kemarin tahun lalu ya, itu Neng Imas itu yang bicara tafsir mengenai bidadari bagaimana itu. Nah, kayaknya kan podcastnya jadi berkembang, kajian beliau ternyata macam-macam. Salah satunya kan ditanya sama hostnya begini, Neng itu sudah beredar di masyarakat kalau madzhab Syafi'i itu busana muslimahnya itu pakai cadar. Loh, kenapa kok di Indonesia ini yang katanya bermadzhab Syafi'i kok nggak ada yang pakai cadar? Begitu kan? Jawabannya apa? Oh memang iya. Kami mengakui menurut madzhab Syafi'i harus pakai cadar. Tetapi dalam bab busana muslimah kami tidak ikut madzhab Syafi'i. Nah itu contohnya. Jadi hal dua-duanya Muhammadiyah itu sama dalam bab itu. Talfik itu biasa, nggak ada masalah. Cuman ini nggak populer. Dikira kalau Muhammadiyah anti madhab, kalau NU madhab Asyafi'i, ini adalah rumor, ini adalah omongan tutur tinular itu. Kalau kita kembalikan ke dokumen nggak begitu. Nah, gitu contohnya. Sehingga memang ini menjadi masalah kita semuanya. NU juga punya masalah untuk mencerahkan warganya, Muhammadiyah juga sama. Saya keliling di beberapa masjid itu kalau saya tanya spontan masih yang lama. Basmalah itu jahar apa sir itu? Sir. Kemarin saya ke Malaysia juga gitu. Saya tanya, gimana menurut jenengan HPT kita, tarjih kita, putusannya untuk sholat jariyah itu basmalah jahar apa sir? Sir. Saya sampaikan, ini produk sudah tahun 2010 udah berubah kita ini. Di HPT jilid 3 didokumentasikan. Mulai 2010 itu kebetulan juga hasil Munas Tarjih di Malang di UMM. Itu dinetralkan. Sudah netral. Basmalah dijarkan sama disirkan itu statusnya draw 50-50. Ada 4
4 hadis dipakai oleh tarjih. Yang 2 menguatkan dijarkan, yang 2 menguatkan disirkan. Itu tahun 2010 udah diputuskan. Udah 13 tahun. Masih banyak yang belum tahu. Itu contohnya. Ini kita butuh mencerahkan terus. Ya, supaya kompatibel kita ini. Karena kalau kita lihat ini, kita ini sudah gaduh-gaduh. Ya, karena lemahnya sosialisasi HPT itu, sehingga akhirnya banyak yang malah jadi bingung. Ya, kadang-kadang kita seperti sekuler, liberal, kadang seperti kesalafi-salafian, kadang kayak kenahdi-nahdian. Jadi sudah nggak tahu, nggak ada standarnya, ya, karena pegangannya nggak dilihat gitu loh, pengen nggak dilihat. Ini emang masih jadi masalah gitu. Ya saya nggak bisa menjawab persis, Ustaz, tapi arahnya ke sana, Ya tentu saja kalau ditanyakan kembali ke tadi itu, Imam Muhammadiyah tidak menganggap itu artinya bersentuhan kulit, jelas. Kalau hadis mengenai lebih baik dicor kepalanya itu maksudnya bersetubuh atau gampangnya berzina maksudnya. Kalau Muhammadiyah pahamnya jelas begitu. Tapi kita menghormati kalau ada yang berpandangan bersentuhan kulit. Nah, kalau kita kembali ke Mizan Kubronya Asy'arani, ada jawabannya begini. Meskipun kita itu tidak memilih itu bersentuhan kulit, tetapi ya kalau kita nggak usah pura-pura, nggak usah nutup-nutupi lah gitu. Kalau itu kan pengantar. Namanya bersentuhan itu kan ya pengantar kan. Ya udah tahu lah gitu. Tapi kan memang tidak otomatis. Kan itu berpotensi untuk zina. Makanya wala taqrabu az-zina. Itu kita udah ngerti lah gitu. Ya katanya jangan bilang itu. Ya kalau pasnya nggak cantik ya biasa. Lepas cantik gimana? Nah kan gitu contohnya. Jadi makanya itu jangan kita lecehkan yang punya pendapat masuknya itu bersentuhan kulit itu. Jangan dilecehkan karena itu sebagai bentuk wikoya, sebagai bentuk preventif, itu ya diakui emang bagus. Coba tanya sama, mohon maaf yang selingkuh itu. Awalnya kan interaksi. Iya kan? Kayak pemanasannya kan begitu, mukotimahnya kan begitu. Jadi enggak usah saling merendahkan. Jadi yang punya pendapat itu sentuhan kulit, enggak usah merendahkan yang masuk kayak gitu di bersetubuh itu bagaimana? Enggak usah begitu. Karena pada saatnya kita pasti tahu, pasti mengakui bahwa memang ada benarnya, bukan benar, mesti ada benarnya. Pada kondisi tertentu mesti ada benarnya. Nah gitu. Makanya di Mizan Kubro itu dibuat begitu, dibuat fleksibel semuanya, dibuat tergantung halun minal ahwal. Jadi setiap kondisi itu nggak bisa dihukumi sama. Gitu. Mungkin ada orang tuh yang, mohon maaf, sentuhan itu sudah biasa banget. Sampai mati memang dia nggak punya pengaruh apa-apa. Memang ada orang kayak gitu. Ada juga orang itu sentuhan sekali langsung nggak bisa turu seminggu. Nah misalnya begitu. Itu kan mau diseragamkan nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang bilang gini, dokter itu udah biasa, dia nggak mungkin ngefek. Siapa bilang? Ya emang ada dokter yang sampai mati dia itu nggak ngefek sama sekali. Misalnya dokter laki-laki obgyn misalnya. Ya kan? Tiap hari melihat kemaluannya perempuannya bukan mahramnya. Memang ada dokter itu yang sampai mati dia nggak pengaruh sama sekali. Ada juga yang pengaruh banget. Walaupun tiap hari menggangi kayak gitu. Misalnya kan ada memperkosa pasien apa gitu, atau selingkuh dengan pasiennya, kan gitu contohnya. Jadi ini kita jangan dipatok-patok gitu, ini istilahnya pegangan awal kita begini. Dan kondisi tertentu ya nggak ada masalah, ganti-ganti nggak ada masalah. Makanya Imam Hambali sekalipun, misalnya Imam Hambali itu, dia itu menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Jelas itu dalam madzhab Hambali. Tetapi dia itu pesan kepada murid-muridnya nggak gitu. Kalau suatu ketika kamu itu sholat subuh di masjid yang ada kunutnya, ikuti, amini, ikuti, persis seperti itu. Padahal dia itu pendapatnya apa?
bid'ah. Yang kalau jangan pengen tahu redaksinya ada, saya sebutkan ada. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus tahu petanya itu. Karena itu kita ambil itu pendapatnya ulama, nggak kita ambil sikapnya ulama. Jadi ulama yang bersangkutan itu punya pendapat, itu yang kita pegang kemana-mana. Sementara sikap beliau yang juga diabadikan dalam kitab itu nggak kita ambil, akhirnya jadi kacau. Jadi kacau. Jadi ini masalah yang luar biasa. Saya katakan kalau kita mendalami karyanya Mas Mansur ini luar biasa. Beliau mujtahid menurut saya karena ini disampaikan tahun 30-an tetapi aktual. Jadi masalah yang menggelayuti pergerakan Islam itu ya kayak gini-gini nih. Makanya kan ini dicetak ulang oleh Syara Muhammadiyah sampai hari ini terus dicetak ulang. Ini bukan dokumen expired ya, ini bukan dokumen masa lalu, ini dokumen yang resmikan oleh PP untuk supaya jadi pegangan. Walaupun ditulis tahun 30-an. Ngerti ya? Gimana, Bu? Ada protes mungkin? Ibu ada protes mungkin? Tidak ada ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu